Halo semuanya, kita ketemu lagi di pemrograman berorientasi objek Java. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang agak beda sedikit dari biasanya ya. Kita akan belajar tentang test driven development untuk pengujian ya perangkat lunak dengan menggunakan unit testing. Kita menggunakan JUnit versi 4. Nah, kita langsung aja ya, kita pelajari. Nah, ini materi kita hari ini. Yang pertama, saya akan cerita sedikit tentang agile process atau agile method ya. Kemudian, apa itu test driven development? Apa keuntungan dengan kita melakukan test driven development? Kemudian siklus dari test driven development, kemudian prinsip umum di dalam pengujian, strategi pengujian, kemudian test driven development dengan menggunakan JUnit 4 dan diperkenalkan juga ada beberapa varian dari test driven development. Nah, kita akan belajar mulai dari materi pertama kita ya. Oke, sudah pada siap? Nah, yang pertama tentang agile process atau agile method ya. Nah, agile ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sekumpulan metode pengembangan perangkat lunak yang saling berhubungan. Nah, jadi agile ini bukan satu ya, tapi ini istilah yang umum digunakan untuk sekumpulan metode. Jadi bukan cuma satu metode di sini. Nah, agile proses ini didesain eh, metode-metode ya yang termasuk dalam agile ini mengakomodasi perubahan. Nah, ini ciri utamanya ya. Nah, ini berbeda misalnya dengan eh, metodologi pengembangan perangkat lunak yang pernah teman-teman pelajari, misalnya biasanya paling banyak dipelajari itu waterfall ya. Nah, waterfall itu analisis, design, implementation, terus testing gitu ya. Nah, tahap yang satu tuh kalau di waterfall harus selesai dulu semuanya, baru kita bisa bergeser ke tahap berikutnya gitu. Kalau ada yang belum selesai, kita lanjut tahap berikutnya, nanti kembali susah untuk kembali lagi ke awal dan ketika dikerjakan pun nantinya jadi menimbulkan kerugian yang besar gitu ya, baik dari sisi waktu maupun biaya. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, hal tersebut sebetulnya tidak dapat dihindari ya di dalam real world project gitu. Nah, makanya yang di dalam kelompok agile ini mereka berusaha membuat metode yang tetap dapat mengakomodasi perubahan gitu ya. Meskipun sudah berjalan misalnya proyeknya seperti itu. Nah, jadi ini metode-metode yang dia mengakomodasi perubahan supaya tetap bisa dilakukan perubahan-perubahannya ya. Nah, salah satu dari grup di dalam agile method ini yang ada yang disebut namanya extreme programming atau suka disingkat XP ya. Nah, ini salah satu yang cukup terkenal. Metode lain yang juga terkenal adalah Scrum ya. Nah, websitenya di sini untuk Scrum. Nah, test driven development ini waktu itu digagas merupakan bagian dari extreme programming gitu ya. Jadi ada salah satu praktek yang prakteknya itu adalah test driven development. Dari sekitar selusinan praktek gitu ya yang diperkenalkan di dalam XP ini. Jadi itu adalah praktek-praktek yang disarankan untuk dilakukan gitu. Nah, TDD-nya sendiri bukan merupakan metodologi, tapi sebuah praktek. Jadi agak lebih praktis ya, lebih bisa langsung diterapkan. Jadi pada dasarnya, kalaupun teman-teman menggunakan metode lain, bukan XP gitu ya, menggunakan Scrum atau bahkan menggunakan Waterfall gitu ya, prakteknya TDD masih tetap bisa kita pergunakan gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk proses pengembangan perangkat lunak dengan teknik yang lain gitu. Jadi bisa disisipkan praktek ini.
Nah, dengan test driven development, sesuai namanya, kalau kita artikan test driven development, artinya kita melakukan development yang di-drive atau dikendalikan gitu ya, dikendalikan di ini oleh tes gitu. Jadi pengembangan perangkat lunaknya tuh selalu didorong, di-drive-nya oleh tes gitu ya. Nah, test driven development adalah sebuah teknik di mana kita tuh akan menspesifikasikan sistem dengan menggunakan sekumpulan tes atau pengujian gitu ya. Nah, dalam prakteknya test driven development, TDD itu akan kita menerjemahkan dari spesifikasi sistem yang sudah terbentuk menjadi sekumpulan pengujian gitu ya, sekumpulan kasus pengujian. Nah, jika pengujian lolos, maka berarti spesifikasi sistem itu sudah diikuti dengan benar gitu ya ketika kita melakukan develop. Nah, di sini eh, kita tuh akan menulis kode tes itu eh, sebelum dan selama kita menulis kode programnya. Nah, di sini ada hal yang mungkin baru buat kita ya, yang agak aneh mungkin untuk biasa, terutama yang biasa menggunakan waterfall gitu. Nah, di sini kita ada menulis kode tes bahkan sebelum gitu. Sebelum kode yang sebenarnya yang mau ditesnya itu ada gitu ya. Nah, ini bukan sesuatu yang mungkin aneh, tapi ini ada tujuannya gitu ya. Jadi kalau bukan test driven development, biasanya kan kita melakukan misalnya analisis, desain, setelah itu kita membuat kode, setelah kodenya baru kita melakukan pengujian gitu kan. Jadi kita melakukan implementasi kodenya dulu, sesudah itu langkah berikutnya baru ke pengujiannya gitu ya. Ini testingnya misalnya, ini kodenya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau di test driven development, kita menyiapkan dulu perangkat tesnya itu bahkan sebelum kodenya ada gitu. Jadi urutannya terbalik. Tes dulu, baru kode gitu. Setelah kode sebenarnya muter lagi gitu ya, tes lagi gitu. Jadi berputar seperti itu. Oke. Nah, nanti saya jelasin yang tadi lebih jauh ya. Nah, keunggulan-keunggulan dari test driven development yang pertama adalah secara kualitas. Nah, TDD dapat meminimalkan jumlah kesalahan karena kita melakukan pengujian terhadap semua bagian dari sistem gitu ya. Nah, jadi di test driven development ini antara kode dengan pengujian tuh banyaknya tuh eh, seperti 1:1 gitu ya. Jadi banyaknya kode yang kita buat dengan skrip pengujian yang kita buat sebetulnya dalam bentuk kode juga ya atau istilah umumnya jadi script. Nah, itu sama banyaknya kurang lebih. Jadi semua bagian dari sistem gitu pasti ada tesnya gitu ya. Tidak ada bagian yang blank tanpa tes. Nah, untuk istilah ini sendiri nanti ada istilahnya tuh coverage ya di dalam unit testing gitu. Nah, jadi coverage itu berapa persen dari kode kita yang tercover oleh pengujian gitu. Jadi berapa banyak kode kita yang ada pengujiannya gitu ya. Nah, kemudian juga dari TDD itu keunggulan lainnya dia akan merupakan dokumentasi dari kapabilitas sistem atau kemampuan sistem gitu ya. Nah, karena unit test itu kan seperti kita mencoba sistemnya kan, kita seperti menjalankan gitu, mencoba sistemnya dengan menggunakan script testnya itu. Nah, jadi tes ini secara tidak langsung menspesifikasikan penggunaan yang benar dari kode production kita gitu ya. Jadi ini adalah seperti tes itu contoh penggunaan kan. Seperti kalau teman-teman misalnya melakukan tes secara manual juga berarti programnya kita run, kita coba isi-isi data gitu kan. Seperti itu dengan isi data yang benar atau isi data yang salah. Kalau dikasih data benar, hasilnya harus benar kan. Kalau dikasih data yang salah, harusnya harus salah hasilnya gitu. Nah, dengan lengkapnya testing ini, maka dia akan merupakan
secara tidak langsung merupakan dokumentasi dari penggunaan dan kemampuan sistem. Kemudian yang ketiga adalah kelenturan. Ya, istilah di bahasa Inggrisnya malleability ya. Jadi kita memiliki tes untuk semua bagian kode. Nah, dengan cara itu kita dapat terus meningkatkan kualitas kode gitu ya, tanpa kekhawatiran merusak sesuatu yang sudah berjalan dengan baik. Nah, hal ini akan menghasilkan biaya maintenance yang lebih rendah gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kalau biasanya kan kita tadi bikin kode dulu, baru bikin tes gitu ya. Kemudian biasanya ketika kita tesnya itu akan menguji bagian kita jalankan bagian kode yang barusan aja, yang barunya gitu. Jadi tambahan yang baru kita uji dengan pengujian yang baru gitu. Misalnya dengan cara manual gitu ya, atau juga bisa aja kita sudah menggunakan perangkat testing gitu ya, tapi yang diuji hanya tambahannya aja gitu. Nah, ini tuh bisa terjadi, pasti teman-teman juga kalau sering bikin program pasti pernah kejadian gitu ya. Jadi misalnya kita udah bikin program, satu bagian udah kita selesaikan, kemudian sudah kita tes, ternyata juga hasilnya sudah benar gitu. Nah, teman-teman nambah bagian lain gitu. Ketika nambah bagian lain, kemudian bagian lain ini dites misalnya, bisa aja misalnya bagian lain ini benar gitu ya, udah benar dites. Tapi ternyata gara-gara kita nambahin kode baru, ternyata kode sebelumnya yang tadi sudah kita tes benar itu malah jadi error gitu. Jadi penambahan baru ini ternyata berpengaruh gitu ya ke kode sebelumnya yang pernah kita buat, yang tadinya udah benar maka jadi salah gara-gara ada tambahan yang baru ini. Karena dia berpengaruh mengubah data dan lain-lain misalnya gitu ya. Nah, ini suka terjadi hal seperti itu. Nah, di test driven development, kenapa hal ini tidak terjadi? Karena setiap kali kita menambahkan tes baru untuk kode yang baru gitu ya, kemudian nambahin kodenya yang baru untuk bagian itu, nah yang kita uji, kita jalankan, tesnya itu bukan hanya yang barunya aja, tapi keseluruhannya, termasuk yang barunya gitu. Jadi kalau misalnya kejadian seperti tadi, kode lama kita udah benar, udah dites ya, lolos. Kemudian saya nambahin kode baru. Nah, begitu kita lakukan tes, itu yang di-running semua kode baru dan kode lama, bukan hanya kode baru. Sehingga kalau penambahan kode baru kita ternyata membuat kode lama yang tadinya sudah benar jadi error, nah langsung ketahuan saat itu juga gitu. Beda dengan kalau kita cuma mengetes yang kode barunya aja gitu ya, kemampuan baru dari kode baru tersebut aja yang kita tes. Kadang kita kelewat, ternyata ketika yang lama itu yang udah bener malah jadi salah gitu ya. Nah, dengan di test driven development ini kita akan uji langsung semuanya lagi gitu. Jadi kalau ternyata terjadi kasus seperti itu langsung ketahuan juga gitu ya. Nah, keuntungan yang berikutnya adalah kecepatan yang konsisten. Nah, karena setiap kita melakukan siklus TDD ini, disarankan dibuatnya tuh siklusnya pendek-pendek gitu. Jadi kita menambahkan eh, spesifikasi yang baru kita lihat gitu ya dari spesifikasi yang ada. Kemudian kita tambahkan tesnya secara ambilnya pendek aja sedikit gitu ya. Bukan tambahan untuk sehari dikerjakan misalnya gitu, tapi tambahan misalnya satu bagian kecil gitu, nggak satu modul besar gitu ya. Misalnya satu fungsi gitu ya. Satu fungsi tertentu, satu prosedur tertentu, misalnya 10 sampai 20 baris gitu ya. Nah, kita bikin spesifikasinya yang kecil, kemudian kita buat kodenya, kita jalankan. Nah, jadi siklusnya tuh kecil ya. Jadi begitu ada salah di yang baru kita buat ini dan di running seluruhnya sebetulnya. Nah, itu langsung ketahuan gitu. Jadi langsung kita perbaiki dulu. Sudah benar dulu, baru kita nambahin lagi gitu. Jadi siklusnya itu sangat pendek. Jadi penambahan sedikit kode langsung tes lagi. Penambahan sedikit kode langsung tes lagi gitu ya. Nggak kita ngetik 100 baris baru kemudian ngetes gitu. Nggak seperti itu. Nah, jadi ini menghasilkan
level feedbacknya yang tinggi gitu. Kita akan segera tahu jika kita masuk ke dalam jebakan atau salah mengambil jalan yang salah atau membuat kode yang salah gitu kan. Sehingga membuat program kita jadi terjadi kesalahan gitu. Nah, jadi dengan cara tersebut kita akan memperoleh kecepatan pengembangan sistem kita yang konsisten gitu, yang tetap kecepatannya seperti itu. Nah, seringkali ya seperti tadi kalau saya jelaskan kan antara kode kita dengan tes kita tuh hampir seperti 1:1 gitu. Nah, biasanya yang awal belajar ini akan protes misalnya, wah, jadi waktu saya banyak habis dengan membuat tes gitu ya. Dibanding membuat kodenya, kode dengan tes itu 1:1 gitu ya. Jadi waktunya habis dengan membuat tes gitu. Nah, ini eh, hal ini eh, di awal kelihatannya seperti sesuatu yang merugikan, tapi nanti kalau sudah kita jalankan, hal ini malah sebetulnya merupakan keunggulan gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita tidak menggunakan test driven development ini, develop kita tuh kalau misalnya kita gambar pakai grafik itu di awal tuh akan cepet gitu ya. Jadi kecepatan waktu awal tuh progresnya cepet gitu. Eh, oh, tetap dari bawah dulu kan ya. Kita bikin aplikasi dari bawah. Nah ini akan cepat gitu naik misalnya tinggi gitu. Nah tapi setelah itu, setelah kode kita makin besar, makin panjang gitu. Nah naiknya tuh susah banget gitu karena kita nambah sedikit berpengaruh ke yang lain. Kadang ada error di yang lain gitu. Seperti itu gitu ya. Nah, jadi awalnya seperti cepat, tapi makin lama ini sebetulnya eh, kayak makin pelan gitu ya, nambahnya tuh makin pelan. Jadi kayak kurva yang apa log gitu ya di awalnya cepet set gitu. Nah, makin ini makin melandai gitu kecepatannya. Di sini ke arah sini waktunya gitu ya. Ini waktunya. Ini misalnya hasil kerja kita gitu ya. Hasil kerja kita yang berhasil kita lakukan. Nah, kalau dengan test driven development, di awal kita emang nggak terlalu cepet. Kenapa? Karena kita repot juga harus nambah bikin tes gitu kan. Jadi bikin tes, bikin kode. Nah, tapi meskipun pelan-pelan, biasanya dengan test driven development ini akan terus grafiknya tuh hampir seperti garis lurus gitu. Jadi naik terus seperti itu. Nah, di awal-awal kalau kita ambil misalnya titik di sini gitu ya, titik satu di sini, ini cuma baru dapat segini misalnya gitu ya, baru dapat segini. Nah, sedangkan kalau di sini misalnya masih di awal ini kita udah dapat lebih tinggi gitu kan. Nah, kita dapat lebih tinggi udah di posisi di sini misalnya gitu. Nah, ini dapat lebih tinggi di awalnya. Ini lebih sedikit cuma dapat segini kita. Sedangkan di sini kita udah dapat segini gitu. Nah, tapi makin lama di sini misalnya, nah yang ini dapatnya baru segini gitu. Nah, yang ini dapatnya udah lebih banyak akhirnya gitu. Karena kita bisa konsisten terus gitu, bertambah kemajuan kita tuh bisa konsisten terus gitu. Karena setiap kali kita nambahin sedikit kode, langsung ke tes semuanya. Jadi kalau ada kesalahan langsung kita ketahui gitu juga. Nah kalau ini seringkali seperti itu, tambah kode tambah banyak, kita ngetes, misalnya ngetes sebagian, oke, ketika dites lagi seluruhnya, ternyata error gitu. Dan apalagi kalau baru ketahuan belakangan gitu errornya. Nah ini bikin development kita makin lama tuh seperti makin pelan gitu ya. Kejadiannya akan jadi seperti itu. Oke, jadi ini kecepatan yang konsisten ya. Nah, itu keunggulan dari test driven development. Nah, siklusnya kita melakukan TDD itu langkahnya seperti apa? Nah, langkahnya seperti ini. Jadi, pertama kali kita misalnya kan proses analisis desain untuk software kita kurang lebih udah selesai gitu ya. Meskipun kalau di Agile juga analisis desain tuh nggak seluruhnya selesai dulu gitu, nggak apa-apa. Yang penting globalnya sudah, kemudian bagian yang didetailkan tuh adalah yang akan kita laksanakan misalnya di tahap pertama dulu gitu ya. Di sprint pertama istilahnya kalau di ini, di Agile gitu ya. Kalau
seperti di Scrum gitu. Nah, istilahnya menggunakan sprint. Nah, dari yang spek di awal itu, dari spesifikasinya kita tulis menjadi bentuk unit test gitu. Jadi kode untuk ngetesnya dulu yang kita buat. Nah, setelah ini kode yang akan kita tesnya kan belum ada gitu ya. Kita baru bentuk tesnya aja yang ada. Nah, dalam hal ini tes tuh harus kita jalankan untuk menunjukkan kegagalan gitu. Nah, ini juga perlu gitu. Jadi kodenya belum ada, kita laksanakan jalankan ya pasti gagal gitu kan. Nah, ini untuk supaya kita menunjukkan kita lihat ada berapa banyak poinnya di situ gitu ya. Ada berapa bagian misalnya akan kita develop di awal itu, jangan banyak-banyak gitu ya. Nah, karena kita belum bikin implementasi, nah di unit test tuh biasanya kegagalan itu nanti ditandai dengan warna merah gitu ya. Jadi warnanya nanti merah, menunjukkan error-error gitu. Nah, setelah itu baru kita tulis kodenya untuk memenuhi spesifikasi tersebut gitu. Jadi spek tadi yang sudah dibuat dalam bentuk tes, nah kita sekarang bikin kodenya. Setelah kodenya kita buat, kita langsung lakukan run gitu kan. Lakukan run, nah mungkin ini bisa satu kali, oh langsung udah semua benar gitu. Kalau benar, maka warnanya berubah jadi warna hijau gitu. Yang tadinya merah berubah jadi hijau. Nah, bisa juga misalnya belum hijau gitu, masih ada merah atau masih merah semuanya atau udah campur sebagian merah, sebagian hijau gitu. Nah, ini kita ulang terus lagi. Kita ulang sampai semuanya jadi hijau. Jadi berhasil semuanya gitu ya. Spesifikasi ini berarti kita udah membuat kode yang sesuai dengan spesifikasi gitu. Nah, setelah itu baru kita melakukan refactoring. Nah, refactoring ini bukan memperbaiki kesalahan gitu ya, bukan debug gitu. Bukan proses debugging. Proses debugging udah selesai di sini ya, sampai di langkah 4 ini. Nah, refaktor itu adalah istilah di mana kita menulis ulang kode kita. Jadi kode yang sudah benar itu kita tulis ulang. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa sistem kita memiliki kode dasar atau istilah lainnya baseline yang bersih dan optimal gitu. Jadi tulis ulangnya tuh gimana? Jadi maksudnya ketika kita tadi nulis kode pertama, mungkin ada bagian kode kita yang bisa diperbaiki lagi gitu, diubah supaya lebih baik lagi gitu. Atau kita melakukan misalnya dengan tadi supaya kita bisa cepat aja melihat dulu hasilnya gitu, kita lakukan dengan misalnya cara yang lebih simple gitu, yang belum optimize gitu ya. Nah, setelah jalan, baru kita ubah lagi kode tadi menjadi kode yang lebih optimize gitu. Seperti itu. Jadi itu faktor refactoring ya, disebut refactoring. Jadi dari kode yang sudah benar gitu ya, kita ubah lagi menjadi kode yang benar lagi gitu ya, tapi yang lebih optimal gitu. Jadi ini beda dengan debugging. Kalau debugging memperbaiki kesalahan, kodenya tadinya salah, kita perbaiki sehingga jadi betul gitu ya. Nah, kalau refactoring itu yang ini. Jadi tadinya juga udah benar gitu, tapi mungkin ada yang kita bisa optimalkan lagi, kita perbaiki gitu. Nah, itu proses refactoring seperti itu. Oke ya. Nah, jadi proses ini akan dilakukan berulang-ulang terus kita tambah lagi seperti itu. Nah, oke. Nah, secara gambar bisa seperti ini ya. Jadi dari spesifikasi itu kemudian kita lakukan tes dulu, baru kita buat kodenya seperti itu. Kemudian lakukan tes ulang lagi gitu ya. Nah, ini akan berputar di bagian sini juga kalau masih ada yang merah gitu ya. Nah, setelah nggak ada yang merah, baru kita ke sana refaktor gitu. Kemudian setelah refaktor selesai, kita ambil lagi spek yang baru lagi bagian berikutnya gitu, bagian keduanya. Yang akan kita lanjut lagi siklusnya seperti itu. Nah, ini diusahakan siklus ini adalah kecil-kecil gitu. Jadi kita nambahin sedikit gitu ya, tambah spesifikasinya sedikit, bikin tesnya gitu, nggak panjang-panjang. Udah selesai, baru kita ambil lagi yang berikutnya gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini juga
ada keunggulannya gitu. Kalau kita tidak melakukan test driven development, biasanya kan kita membuat dulu kode kita gitu ya. Kita buat kode kita, kode production-nya, jadi yang bagian ini ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita membuat tesnya gitu ya. Baru kita membuat script atau kode untuk tesnya. Nah, seringkali, apalagi kalau pembuatan tesnya ini dilakukan oleh programmernya sendiri, maka tes ini dia ingatnya yang dia di acuan adalah kode yang sudah dia buat gitu, yang ini. Bukan pada spesifikasi awal dari sistem gitu. Seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang tes ini emang benar gitu. Dia mengetes semua yang ada di kode ini dan sesuai dengan yang dibuat oleh si programmer di tes ini. Maka sehingga dia dianggap lolos gitu. Lanjut ke seluruhnya gitu. Jadi terasa seperti ini udah oke gitu. Padahal ternyata kalau kita mengacu lagi ke spesifikasinya, nah ternyata ini misalnya ada bagian yang belum oke sebetulnya. Jadi misalnya waktu dia mengkode, kemudian waktu tes juga ada yang terlupa, tidak sesuai spesifikasi, seperti itu. Jadi dia merasa udah oke, padahal ternyata masih ada yang tidak sesuai. Dan ini bisa nanti misalnya ketemunya di akhir gitu ya. Setelah berjalan lebih lama, modul tersebut misalnya udah ditinggal, pindah ke modul lain baru ketahuan. Nah ini menyebabkan cost yang tinggi gitu ya. Bugs-bugs yang ketemunya lebih belakangan gitu. Kalau yang ketemu di awal, cost-nya akan lebih rendah gitu. Nah, di test driven development hal ini bisa eh, dikurangi gitu. Kenapa? Karena ketika kita pertama melakukan tes, nah, membuat tes ya, kita kan udah punya spesifikasi. Nah, kita membuat tes itu eh, berdasarkan spesifikasi kita gitu ya. P-nya kebesaran. Nah, jadi kita membuat tes ini berdasarkan spesifikasi kita. Bahkan kode kita saat itu belum ada gitu. Jadi tes ini pasti benar-benar comply dengan spesifikasinya gitu. Karena bahan bikin tes itu dari spesifikasi gitu. Nah, kemudian ketika kita bikin kode gitu kan, bahannya dari spesifikasi yang udah diterjemahkan jadi tes. Nah, ketika kita lakukan pengujian ini benar, nah hampir pasti secara ini spesifikasinya sudah sudah terpenuhi gitu ketika kodenya benar karena spesifikasi ini tadi turun jadi tes, tes turun jadi kode gitu. Jadi ketika kode ini oke, berarti tes ini udah oke, tes ini oke, berarti spesifikasi juga sudah dipenuhi oke gitu. Seperti itu. Jadi dia jalurnya seperti ini. Nah, kalau yang ini bisa terjadi ketika kita bikin kode ini. Nah, eh, biasanya apalagi kan developer itu bukan sistem analis gitu ya. Jadi bisa ada perbedaan yang buat spesifikasi, misalnya kan sistem analis. Nah, kode ketika programmer membuat kode menerjemahkan sistem dari spesifikasi ini, nah ini cukup rentan terjadi kesalahan. Seperti itu. Oke, sehingga hasil akhirnya terjadi seperti tadi. Oke ya, nah ini siklus test driven development. Nah, kemudian kita beralih ke prinsip pengujian yang lebih umum ya. Nah, kalau kita membuat tes yang lebih kecil, yang detail itu lebih powerful, lebih baik gitu ya daripada tes yang global, yang besar gitu. Jadi lebih baik saran buat teman-teman bikinlah tes dari yang kecil-kecil sesuai tadi siklus test driven development-nya ya. Makanya siklusnya dibuat kecil-kecil. Jadi semua hal kecil dalam program kita juga bagian kecil dari program itu sudah dites gitu. Nah, kemudian itu juga baik memisahkan di kode kita tuh bagian-bagian implementasi dan interface. Ini akan membuat testing menjadi lebih mudah gitu. Kalau bercampur, maka itu akan lebih susah gitu ya. Nah, di pengembangan software modern biasanya menerapkan yang disebut MVC gitu. Model, view, dan controller. Nah, ini 3 bagian aplikasi kita tuh dipilah jadi 3 bagian ini. Tujuannya apa? Supaya kode kita lebih rapi, kemudian masing-masing ini bisa independen gitu. Jadi model itu biasanya yang
terkait dengan akses data gitu ya, akses ke database, baca tulis data ke database. View ini berhubungan dengan UI yang berhadapan dengan user gitu. Controller ini adalah bagian logic, bagian-bagian perhitungan, bagian logic, bagian alur program dari mana ke mana gitu ya di controller gitu. Nah, jadi kalau program kita sudah menerapkan MVC, suatu saat misalnya kita ganti database. Nah, kita ubah bagian model, bagian view dan controller tuh tidak terdampak gitu. Jadi tetap bisa pakai murni kode sebelumnya gitu. Kita benar-benar cuma ubah bagian modelnya aja itu bisa dilakukan. Demikian juga misalnya saya ganti bagian tampilannya aja. Saya pakai misalnya ganti web framework yang lebih modern misalnya gitu ya. Bagian view-nya kita ubah, nah bagian model dan controllernya bisa nggak berubah atau perubahannya bisa diminimalisir begitu. Nah, tapi kalau yang kode kita tuh bercampur semua gitu. Nah, ini tuh begitu kita ngerubah satu bagian, maka semua bagian harus di-update gitu ya, harus diubah. Jadi maintenance-nya tuh susah gitu. Nah, kemudian jika kita mendecouple kode yang kita buat dari framework gitu ya, framework dan library-library yang disediakan, itu juga memungkinkan kita akan lebih mudah dalam melakukan testing gitu dibanding kalau kode kita dengan framework keseluruhan tuh tidak bisa dipisah, maka kita melakukan pengujian untuk kode kita tuh jadi lebih susah gitu karena harus mengikuti dengan framework-nya gitu ya, framework yang eh, sudah bergabung di situ. Oke, nah kemudian kita ke strategi pengujian. Minimal kalau kita misalnya melakukan pengujian, teman-teman tuh misalnya ada ketika kita lakukan pengujian tuh ada daerah batas gitu ya. Nah, bagian yang ini tuh adalah bagian-bagian yang kalau kita kasih data benar berarti dia harus benar gitu. Nah, bagian yang ini adalah yang harus salah gitu ya. Jadi kalau kita kasih data salah, maka itu jatuhnya akan di daerah sini dan hasilnya harus salah gitu kan. Karena emang kita kasihnya data salah, data garbage gitu ya. Nah, ketika dalam kasus seperti ini, teman-teman harus melakukan pengujian itu paling sedikit di 4 poin gitu. Jadi teman-teman harus nguji dengan misalnya ngasih satu angka integer misalnya gitu ya, di daerah yang pasti benar gitu, yaitu yang nomor satu gitu ya. Nah, di daerah ini, karena daerah ini keseluruhan, di daerah ini harusnya benar, kita bikin daerah di sini satu pengujian dengan satu angka tertentu gitu ya, dengan satu angka N misalnya. Nah, dengan hasil yang harus ya pasti benar gitu. Nah, yang kedua, kita melakukan di daerah yang pasti salah gitu. Jadi ini harus pastikan bahwa di yang nomor satu ini ternyata emang benar. Di nomor dua ini ternyata emang benar salah gitu ya. Jadi emang salah karena kita kasih data salah. Nah, kemudian selain dua itu, teman-teman juga perlu ngetes di daerah perbatasan. Nah, ini yang biasa disebut boundary test gitu. Nah, perbatasan itu ada di sisi nomor 3 kan, di mana dia perbatasan tapi harus masih benar gitu. Kemudian ada perbatasan di sisi nomor 4, dia dekat-dekat gitu, tapi dia harus sudah salah di sini. Nah, jangan sampai di nomor 3 ternyata sudah salah gitu kan. Kalau ketemu kasus ini, nah berarti kode kita masih ada yang salah gitu. Atau di bagian nomor 4 harusnya udah salah, eh ternyata masih benar kalau dites dengan data itu. Nah, ini juga ada sesuatu yang kita harus perbaiki di kode kita, seperti itu. Ya, jadi boundary test ini juga penting. Di samping tes yang pasti gitu ya. Nomor satu dan nomor 2 ini pasti. Kemudian nomor 3 dan 4 ini boundary test. Itu perlu dilakukan. Nah, jadi ini misalnya 4 poin ini bisa masuk ke script test yang kita buat di dalam TDD gitu ya. Nah, di TTD itu kita bisa nguji sesuatu yang benar atau sesuatu yang harus salah juga. Kita bisa uji gitu ya. Jadi pengujian seperti ini di nomor 2 dan 4 juga kita bisa lakukan di TDD. Oke, nah kita masuk ke JUnit 4. JUnit ini 4 ini menggunakan annotation ya di Java. Nah, kalau JUnit
3 sekian yang sebelumnya itu belum bisa menggunakan annotation. Nah, ini menggunakan annotation itu lebih memudahkan ya untuk kita membuat testingnya. Nah, jadi aturannya lebih fleksibel pada JUnit 4. Oke, nah unit test itu biasanya bisa dibuat pada project yang terpisah atau dibuat kalau kita pakai IDE biasanya sudah disediakan ya. Jadi dalam satu project yang sama, tetapi source foldernya tuh berbeda gitu ya. Jadi supaya kita tidak bercampur dengan kode sesungguhnya akan kita uji gitu ya. Jadi supaya dia tidak bercampur. Karena tes ini kan kita lakukan selama development gitu ya. Setelah kode kita semuanya dites dan baik jalan, ketika jadi production dipakai di user, nah kode tesnya ini kan akan kita buang, nggak akan kita bawa ya. Karena kalau dibawa kan jadi memberatkan sistem nantinya. Nah itu. Jadi dengan cara dipisah ini, nanti jadi mudah ya. Yang kode tesnya tinggal ditinggal, jangan dibawa gitu. Nah, kemudian semua bagian kode kita, kalau ada kode-kode yang kompleks, bagian kritis, perhitungan-perhitungan, nah ini harus diuji gitu ya. Nah, tapi kalau metode-metode kita yang simple, misalnya cuma sketch sederhana, apalagi kalau ini di-generate oleh IDE gitu ya, nah ini nggak apa-apa, nggak usah dites gitu ya. Seperti itu. Nah, sebuah JUnit test adalah sebuah metode di dalam kelas khusus yang digunakan untuk pengujian. Jadi kita akan bikin kelas untuk pengujian, di dalamnya ada metode-metode gitu ya. Di dalam kelas ini ada metode, nah di dalam metodenya kita melakukan unit testing. Nah, nama metode yang kita buat itu bebas namanya. Nah, tapi di awal metode harus kita tandai dengan tanda add test ini. Jadi menunjukkan bahwa metode ini adalah metode test gitu ya. Nah, lengkapnya sebenarnya tes ini berasal dari library standar di dalam unit testing gitu ya. Jadi org.junit.test. Tapi kita cukup menulis add test aja seperti ini. Nah, di dalam JUnit itu tersedia metode-metode untuk kita melakukan pengecekan hasil gitu ya dari kode yang diuji. Apakah sama dengan hasil yang diharapkan atau berbeda seperti itu. Nah, ini contoh JUnit testingnya ya. Misalnya yang pertama kita punya di sini metode test ya. Nah, jadi di sini ada tanda add testnya. Berarti metode ini adalah sebuah metode test gitu. Nah, ini namanya panjang banget ya. Ya, kadang disarankan supaya jelas katanya gitu ya. Nah, di dalam metode test kita, nah ini adalah kelas kita yang akan kita uji gitu. Jadi saya tuh kita membuat tes, kemudian di sini udah spesifikasikan kelas yang nanti berisi kode sesungguhnya yang akan kita tes, namanya myClass gitu. Kemudian di sini dibikin objek dari myClass gitu. Nah, setelah itu kita coba lakukan pengujiannya. Ini misalnya 3 pengujian. Nah, di dalam myClass itu misalnya kita punya metode namanya multiply untuk mengalihkan bilangan gitu ya. Nah, kita bisa tes seperti ini. Jadi kita panggil dari objek tester.multiply. Nah, misalnya kita masukin data pertama dan data kedua gitu ya. Jadi 10 kali 0 ini berarti gitu. Nah, kemudian ini tuh kita masukin ke dalam yang kita sebut sebagai assertion gitu ya. Jadi ada banyak bermacam-macam assertion. Nah, di sini contohnya adalah assert equal. Jadi harus sama katanya gitu ya. Nah, yang di sini adalah menunjukkan 0 ini hasil yang seharusnya gitu. Jadi kita ketahui hasil seharusnya tuh kalau 10 dikali 0 itu adalah 0 kan gitu ya. Hasil seharusnya ya, kalau benar itu dia harusnya 0. Kemudian yang bagian ini kita panggil dari kode kita. Kode kita yang ada di dalam myClass gitu ya. 10 kali 0 apakah sudah benar hasilnya 0 gitu ya. Dibandingkan dengan ini gitu. Jadi kalau ternyata hasil dari ini adalah 0, nah berarti ini dibandingkan dengan ini sudah cocok gitu ya.
Sehingga kode kita akan dilanjutin ke yang berikutnya. Tapi kalau ternyata tidak cocok, misalnya 10 kali 0 tuh multiply kita hasilnya adalah 1 misalnya gitu. Nah, karena 1 dengan 0 tuh nggak cocok, maka akan dikeluarkanlah pesan error yang ini gitu. Jadi yang paling kiri itu adalah pesan errornya gitu ya. Ini bebas kita tulis untuk mengingatkan kita. Ya 10 kali 0 itu ya harus 0. Kalau nggak 0 berarti ada something wrong di sini gitu di metode multiply kita seperti itu. Nah, jadi yang pesan-pesan di pinggir ini kalau dia muncul, nah itu jadi perhatian kita gitu. Kalau dia tidak muncul, oh berarti sudah benar gitu, aman gitu ya. Nah, jadi 10 kali 0 tuh hasilnya harus 0. 0 kali 10 juga harus 0 gitu ya. Ini. Kemudian 0 kali 0 juga harus 0 gitu. Dengan pesan-pesannya. Nah, ini contoh pengujian kita. Kalau ada salah satu aja yang tidak 0, maka pesan di bagian kirinya tuh akan muncul gitu ya. Dan juga akan ditandai di JUnit-nya tuh dengan tanda merah. Kalau dia berhasil, ditandai dengan tanda hijau. Iya, nah ini contoh sebuah metode di dalam kelas pengujian. Nah, untuk kelas tes sendiri biasanya diberi namanya tuh sesuai dengan kelas yang akan diujinya, gitu ya. Ini supaya kita mudah, kita tahu. Begitu kita lihat kelas tes, oh kita tahu kelas yang ini tuh menguji kelas yang mana gitu ya. Kode di dalam tes ini menguji kode di bagian mana di kode kita sesungguhnya. Jadi kita tinggal tambahin kata-kata tes di belakangnya gitu. Atau mau di depan juga boleh gitu ya. Jadi kalau saya punya kelas mahasiswa, kemudian mau saya tes gitu. Nah, kelas tesnya itu bisa kita kasih nama mahasiswa tes atau tes mahasiswa, misalnya gitu. Kemudian nama tes metode, nah seperti tadi ya, tes metodenya sebaiknya menggambarkan apa yang diuji di metode tersebut. Nah, supaya fungsinya bisa dipahami tanpa kita lihat satu-satu kode tes assertnya itu gitu ya. Lihat nama metodenya aja, oh tahu ini ngetes bagian ininya. Baca metodenya, nama metode, oh tahu ini ngetes bagian ini misalnya. Gitu ya. Nah, nama tes metode katanya kalau dalam bahasa Inggris tuh ada panduan sebaiknya pakai kata-kata should atau harus gitu ya. Gitu. Jadi sesuatu dikali 0 harus 0 misalnya gitu ya. Jadi ada harusnya. Nah, untuk menunjukkan apa yang diharapkan terjadi gitu. Nah, score should be computed gitu ya, ada should-nya. Jadi dengan manggil metode yang dites ini harusnya tuh skornya tuh dilakukan perhitungan di situ gitu ya. Nah, kalau ternyata skornya misalnya tidak berubah, nggak ada perhitungan, misalnya berarti ada sesuatu yang salah gitu. Nah, kemudian kalau kita bikin kelas tes itu kan tadi juga disaranin nggak terlalu besar gitu ya. Jadi berarti kita akan buat banyak kelas tes. Nah, kemudian kelas-kelas tes ini, seperti yang tadi saya jelasin, kalau kita nambahin yang baru, kita akan jalankan semua gitu. Nah, caranya gimana? Supaya semuanya dijalankan, kita bisa masukkan ke dalam test suite gitu. Jadi ada satu kelas tes khusus yang kita tandai sebagai test suite gitu. Jadi kalau test suite dijalankan, maka keseluruhan kelas-kelas yang kita tandai, kita gabungkan sebagai anggota dari test suite tersebut, semuanya akan dijalankan gitu ya. Jadi semua yang didaftarkan di dalam test suite. Nah, anotasinya, kelas yang merupakan test suite itu kita kasih tanda gini, add suite classes. Gitu ya, jadi akan dijalanin semua. Jadi isi add suite classes ini bukan melakukan pengujian biasa, tapi memanggil eh, test suite yang lainnya gitu ya. Memanggil kelas-kelas tes lainnya. Oke, nah ini contohnya test suite misalnya. Nah, saya punya ini ya, suite classes. Nah, gitu. Jadi kita kasih nama. Jadi saya punya kelas namanya all test. Kita tandai ini sebagai test suite. Kemudian yang anggota yang kita tes itu digabung di sini mana aja. Nah, ini my class test, tulisnya dot class-nya ya di sini. Kemudian my second class test dot class juga kita tulis di sini. Berarti
ketika kita menjalankan tes yang all test ini, my class test dan my second class test juga dijalankan seluruhnya, gitu. Ya, nah ini juga harus ditandai kalau dia test suite, run with suite.class. Ini suite.class ini udah dari library-nya JUnit ya. Nah, kalau yang ini adalah kelas-kelas kita yang mau kita, kelas tes kita gitu ya, yang digabungkan ke sini. Nah, kemudian tadi berbagai anotasi-anotasi penting yang tersedia di JUnit. Nah, seperti tadi ya, ada tandanya add test, menandai metode itu sebagai test method gitu. Kemudian ada add test, expected sama dengan exception class. Nah, ini tuh mengharapkan berarti dalam tes itu metodenya akan melempar sebuah exception tertentu gitu. Jadi jika ternyata tidak melempar exception tersebut, ini dianggap gagal gitu ya, dianggap fail metodenya. Kemudian juga kita bisa juga menerapkan seperti ini, ada timeout gitu. Jadi dengan timeout ini menandakan meskipun hasilnya benar, tapi kalau dia melewati batas waktu yang kita tetapkan, nah itu berarti tetap dianggap salah gitu. Jadi perhitungan kita misalnya benar, tapi terlalu lama hitungnya. Dan itu tuh nanti kalau di dalam sehari-hari digunakan, wah ini usernya bakal ngomel-ngomel gitu ya, banyak waktu terbuang gitu. Nah, kita bisa pasang timeout. Timeout ini satuannya dalam milidetik gitu. Jadi berarti di sini kalau lebih dari 100 milidetik, meskipun hasilnya benar, kita anggap salah gitu. Itu ya, jadi 1/1000 detik. Kalau pengen dikasih waktunya 1 detik, misalnya ya kasih angkanya 1000 berarti. Oke, nah kemudian ada juga add before. Nah, di atas sebuah metode tertentu ya. Nah, jadi metode itu akan dijalankan sebelum setiap tes metode gitu ya. Jadi sebelum setiap tes itu dijalankan, maka metode ini akan dijalankan. Metode yang ini ya. Metode ini akan dijalankan sebelum metode-metode tes yang lainnya dijalankan. Sebelum setiap metode tes lain dijalankan. Misalnya kita punya 3 metode tes, maka akan dijalankan metode before kita ini, kemudian metode tes pertama, kemudian metode tes before ini lagi, metode tes kedua, metode tes before ini lagi, metode tes ketiga. Nah, seperti itu. Jadi dia akan-akannya setiap gitu ya. Setiap akan melakukan metode tes yang lain gitu. Nah, kemudian juga ada after. Ini kebalikannya setelahnya. Jadi itu. Jadi setelah sebuah metode dijalankan, metode tes dijalankan, maka metode yang ini akan dijalankan setelah setiap satu metode ya. Nah, ada juga yang namanya before class. Nah, kalau ini dijalankan satu kali gitu sebelum semua tesnya. Kalau yang tadi sebelum setiap tes metode, kalau ini cuma satu kali di awal sekali sebelum semua tes metode dijalankan gitu ya. Nah, after class ini kebalikannya. Ini paling terakhir setelah semua tes gitu. Jadi setelah semua tes dijalankan baru dia dijalankan. Nah, kalau kita juga misalnya kan tes ini semua dijalankan gitu. Saya ada metode yang ini nggak usah dijalankan dulu misalnya. Nah, itu bisa kita tandai dengan ignore ini gitu ya. Jadi tes tersebut tidak akan dijalankan, akan dilewat metode tersebut kalau kita tandai ignore. Nah, kemudian JUnit itu menyediakan metode-metode statik pada kelas assert ya untuk tadi membantu kita melakukan pengujian. Parameternya, nah tadi metode assert itu ya, yang paling pertama kan pesan kesalahannya kan kalau hasilnya tidak sama, kemudian hasil yang diharapkan, kemudian bagian ketiga adalah hasil sebenarnya dari perhitungan atau dari memanggil kode yang akan kita tes gitu ya. Oke, nah assertion method ini membandingkan nilai diharapkan dengan nilai sebenarnya. Kalau hasilnya berbeda, maka akan melempar assertion exception dan pesan kesalahannya akan ditampilkan gitu, dikeluarkan. Nah, metode-metode untuk membantu kita assertion ada di tabel ini ya.
Ada metode namanya fail, kemudian kasih message. Nah, ini tuh memaksa jadi salah gitu ya. Metode itu kalau kena begini ya pasti langsung keluar salah, meskipun misalnya di situ tidak terdapat salah perhitungan dan lain-lain gitu ya. Nah, itu akan tetap keluar ini. Kemudian assert true. Nah, ini untuk menguji bahwa hasil kondisi yang di sini itu eh, adalah true gitu ya. Jadi ini untuk boolean, menguji yang boolean. Kalau tidak true, maka message yang ada di sini akan ditampilkan gitu ya. Nah, ini sebaliknya, assert false menguji kondisi bernilai false. Kalau ternyata kondisinya true, maka itu jadi salah gitu karena pengennya false gitu ya. Nah, kemudian ini seperti contoh yang tadi digunakan, assert equal. Nah, menguji parameternya itu tadi nilainya equal sama gitu ya. Oke, nah ini juga harus hati-hati kalau array yang diuji nanti adalah alamat array reference-nya, bukan isinya ya. Jadi kalau mau nguji isinya harus di looping satu persatu misalnya gitu. Nah, kemudian ada asset equals juga. Nah, ini ada tambahan di belakangnya. Selain message, expected hasil yang harusnya, kemudian hasil dari pengujian kodenya ada lagi belakangnya tolerance. Nah, ini karena kita pakai untuk menguji bilangan pecahan, misalnya gitu ya, bilangan float atau double. Karena pada prinsipnya dia bisa punya pecahan yang angkanya kecil sekali gitu. Jadi kita bikinin toleransi. Jadi kalau perbedaannya sedikit di bawah nilai toleransi, masih kita anggap benar gitu. Kalau perbedaannya adalah lebih besar dari toleransi, baru kita anggap salah gitu ya. Jadi ada nilai toleransinya. Nah, asset null untuk menguji apakah sebuah objek itu nilainya benar nol gitu ya. Jadi kalau tidak nol jadi salah gitu ya. Nah, ini kebalikannya asset not null, dia tidak boleh nol. Kalau nol itu salah gitu. Asset same ini menguji dua variabel. Apakah menunjuk pada objek yang sama gitu ya. Jadi ini bukan melihat nilainya, tapi alamatnya. Apakah dia di posisi yang sama gitu ya. Kalau dia benar ya pasti isinya juga sama gitu ya. Nah, kalau yang asset not safe menguji apakah dia menunjuk pada objek yang berbeda gitu. Kalau dia berbeda maka itu akan benar gitu ya. Kalau ternyata sama malah jadi salah. Kemudian kita bisa lakukan ya static import. Jadi kita bisa import ya. Nah, asset association method seperti itu. Nah, seperti ini. Kita bisa import org junit asset equals misalnya. Nah, jadi asset equals sudah bisa kita pakai tanpa menuliskan bagian depan library-nya dari mana gitu. Atau di sini juga supaya kan kita pakainya bukan cuma asset equals ya, bisa diganti pakai tanda bintang. Artinya semua yang di bawah package-nya asset ini semuanya bisa kita pakai gitu. Nah, kemudian satu catatan lagi, di JUnit itu semua metode itu dijalankannya secara acak gitu ya. Jadi JUnit itu tidak akan bahwa tiap kali dilakukan tuh berarti ikut sesuai urutan kode kitanya gitu, urutan kode tesnya gitu. Nah, itu tuh tidak gitu ya. Jadi tiap metode-metode tuh bisa acak di runningnya gitu. Nah, kalau pengen dijalankan berurutan, maka kita di kelas tesnya bisa kasih tanda anotasi fix method order gitu. Kemudian ada parameternya gitu ya. Jadi fix method order ini urutannya kita tentukan gitu. Nah, pilihannya bisa method sorter name ascending. Nah, berarti nama-nama metode tes urutan di eksekusinya adalah sesuai namanya dan berurutan secara huruf gitu ya. Jadi metode tes yang berasal dari A akan lebih duluan sebelum yang B seperti itu. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh pilihan lainnya. Method sorter ya. Nah, ini juga ini default. Ini berarti kita membiarkan dia melakukan sesuai standar yang
di JUnit-nya gitu ya. Nah, bisa juga ini method sorter JVM. Jadi sesuai default mengikuti dari JVM. Oke, nah selain JUnit itu pengujian ada juga yang namanya tes NG ya. Sebenarnya tadinya NG itu next generation gitu, tapi ternyata tetap tidak sepopuler JUnit gitu ya. JUnit lebih populer. Nah, kemudian kalau kita nguji yang harus kayak interaksi di web seperti itu, web application kan susah gitu ya. Nah, ini ada juga untuk pengujian unit testing di web, namanya Selenium. Ini websitenya gitu. Jadi, ketika dijalankan, itu akan seperti seolah-olah seperti sama orang diklik-klik, input data, dan seterusnya. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan Selenium. Oke, nah selain test driven development juga berkembang ada yang disebut acceptance test driven development atau ATDD ya. Jadi sebenarnya TDD juga tambah bagian depannya untuk ini difungsikan untuk acceptance test. Jadi acceptance itu biasanya penerimaan oleh user gitu ya bahwa programnya udah benar. Kemudian juga ada behavior driven development. Nah, ini ngacunya pada behaviornya seperti itu. Oke, nah jadi itulah materi kita tentang test driven development dan JUnit. Nah, saya secara pribadi sangat menganjurin teman-teman kalau bikin aplikasi gitu, nah lakukanlah ikuti praktek TDD ini karena banyak keunggulannya gitu. Di awal mungkin kita kagok, kita jadi terasa repot, harus spend lebih banyak waktu gitu di awal seperti itu. Tapi lama-lama kalau udah terbiasa, nah ini sebenarnya akan sangat membantu. Kita akan bisa develop dengan kecepatan yang konstan. Kita terbiasa dengan spesifikasi pengujian dan sesuai dengan spesifikasi seperti itu ya. Nah, ini banyak nilai plusnya gitu. Nah, ini referensi-referensi yang saya pakai untuk membuat slide ini ya. Nah, ini ada Jeff Langer, Agile Java, Crafting Code with Test Driven Development gitu ya. Dan beberapa yang lain. Kemudian dari website juga, Lars Vogel. Oke, nah itu ya, silahkan. Itu boleh bisa dipelajari lebih jauh juga oleh teman-teman. Oke, terima kasih. Ini materi kita sampai di sini. Nanti kita boleh diskusi ya. Terima kasih.